kabulkan. Nah, bagaimana kita itu melakukan doa dan doa yang dikabulkan itu seperti apa? Tentu kita semua berharap bahwa doa-doa yang kita sampaikan itu bisa terkabulkan. Nah, seperti apa yang terkabulkan, bagaimana caranya, dan mungkin apa kriterianya, itulah yang akan kita obrolin bersama Ustadz kita, Al-Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Uje? Alhamdulillah, insyaallah. Amanillah kullu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kif halukum? Semoga Anda semua yang di pagi hari ini masih menyempatkan diri untuk bangun, lalu kemudian merelakan sebagian malamnya untuk Tuhannya. Mudah-mudahan Anda semua termasuk orang-orang yang senantiasa ketika mengangkat tangan, lalu seluruh doa diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa konsep berdoa yang paling sederhana adalah apa? Datang dari lubuk hati yang terdalam, sesuai dengan kebutuhan, lalu kemudian diawali dengan pujian kepada Allah, lalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beristighfar, meminta ampun atas dosa-dosa, baru sampaikan hajat. Jadi ada apa tata caranya? Urutan-urutannya. Ya, tata cara, ada ritual. Tadi apa? Diulang lagi Uje. Yang pertama memuji Allah. Memuji Allah. Iya. Misalnya alhamdulillahi hamdan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya pokoknya pujian kepada Allah. Biasanya orang berdoa gimana? Biasanya orang berdoa gimana? Kalau ente gimana? Kalau ente biasanya gimana? Pengen nanya gimana biasanya? Disuruh berdoa malah jadi lupa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Boleh kan kayak begitu? Boleh. Dan biasanya juga orang diawali dengan Fatihah. Iya. Al-Fatihata annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid dini wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin wa ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidayil hadirin ajma'in annallaha yarfa' darajatahum fil jannah wa ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sahbihi kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. Baca Fatihah. Tapi kalau yang nggak bisa pakai ustadz yang panjang-panjang di depan itu gimana? Nggak ada masalah, langsung saja memuji Allah misalnya. Alhamdulillah ya Allah, pujian kepada Engkau ya Allah. Tapi dengan wajah yang seperti itu, Engkau tunjukkan kalau Engkau butuh. Sama ketika Engkau memiliki satu hajat, memiliki satu persoalan, lalu Engkau berhadapan dengan orang yang Engkau yakin bisa menyelesaikan persoalan Engkau. Bagaimana wajahmu, ekspresimu, kesungguhan dirimu dalam berbicara? Contohnya kalau orang ingin presentasi lah, ya kan, di depan mungkin bosnya, atau bagaimana di dia klien, menyiapkan beberapa alat, malah pakai macam-macam sekarang, pakai teknologi canggih kan, pakai CD, pakai overhead projector, artinya dengan kondisi yang siap. Barangkali nggak ada bedanya juga kali ya, proposal dipersiapkan. Iya, tapi mungkin yang paling penting adalah frekuensi. Frekuensinya dulu harus nyambung. Kalau frekuensi nggak nyambung, gimana? Frekuensi itu maksudnya adalah gelombangnya gitu ya? Iya. Ya. Jadi berusaha mencari gelombang, titik gelombang yang pas untuk bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ketika kita mencari radio, tuning dulu. Iya, 99,9. Tapi kan sekarang enak udah pakai digital soalnya. Nah, itulah kita perlu alat digital di dalam diri kita untuk bisa langsung connect ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu pakai yang manual. Nggak perlu. Tapi tetap sebelum digital ada proses manual. Manualisasi itu nggak bisa dihindarkan. On off manual. Ya, minimal begitu. Kan begitu. Ya. Dan yang paling penting listriknya tersambung dulu. Ada powernya. Ada power. Bagaimana mungkin kau berdoa kalau kau tidak memiliki power kehadirat Allah? FM-nya jelas. Iya kan? Alatnya canggih. Iya kan? Iya benar. Kalau engkau tidak ada di FM, susah. Iya. Nah, terus yang dimaksud dengan menyamakan frekuensi itu apa sih? Ya, menyamakan frekuensi adalah dia tahu bagaimana adab-adab berdoa. Misalkan, bagaimana engkau mungkin berdoa kepada Allah datang dengan tubuh isi hati yang kotor.
Allah itu suci, tidak akan mungkin Ya, ya. didapati oleh ketidaksucian. Jadi mungkin misalkan teknisnya ya kalau mau berdoa harus berwudu dulu Pak, gitu nggak? Jauh lebih baik. Yang pertama ketika kita berwudu, ketika kita bertaharuf minimal kita memahami satu kondisi bahwa diri ini kotor. Ya, ya. Jadi kita berhadas. Sadar, ya Allah, ini tangan suka bikin dosa. Maka kita perlu air. Air memiliki sifat membersihkan. Dinikmatin air itu jatuh di tangan, ya Allah. Kemudian kumur-kumur, ini mulut suka ngomong yang jorok-jorok. Sering kan kita dengar di sela-sela syuting misalnya, suka ngomong jorok, suka ngomong kotor, Ngomongin orang. telak, Ya. yang belum nikah misalnya lu gitu kan. Itu kan dirasakan betul kumur-kumur. Lahiriahnya sudah jelas dari sisi ilmu kedokteran, ketika kita berkumur-kumur akan membersihkan kotoran-kotoran gigi. Lahiriah, tapi batiniah hakikatnya adalah apa? Kita memahami bahwa air itu berfungsi membersihkan, untuk menyadarkan kita, mengembalikan ingatan kita kepada Allah Rabbul Izzati, bahwa ini mulut suka pakai yang kotor. Ini kan paling yang diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lagu Bimbo yang mulut di apa? Yang mana? Yang dikunci apa? Di menurutku Krisya kali. Iya, coba gimana? Kata tak ada lagi. Kalau yang Bimbo apa? Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Ya. Ketika Berkata kaki kita. tentang apa yang dilakukannya, berkata mata kita. Kaki kita terbalik. Kemana dia Kau melangkah. Oh. Artinya lihat ketika orang berwudu, mulai dari tangan, Ya, mulut, hidung. Ini organ-organ terpenting. ya. Yang dibersihkan itu adalah semua alat komunikasi manusia dengan manusia yang lain. Kalau hidung apa? Ini kan alat komunikasi. Kalau lu bau, mau ngedeketin juga males. Tapi ketika lu harum, terpancing. Iya. Syahwat tinggi untuk mendekati. Iya kan? Dibersihkan muka. Muka ini menjadi bagian dari apa? Mata. Dan karena kalau orang juga suka pakai topeng, kan artinya Kita sering jadi aktor oh, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dibersihkan. oke. Nah, tadi Ujai telah menyampaikan salah satu awalnya adalah bagaimana kita membersihkan secara fisik gitu ya dengan berwudu, dan ada makna-makna batinia atau makna spiritual yang bisa kita ambil dari wudu itu sendiri. Betapa indahnya agama. Silahkan cari agama yang lain. Apakah dia ada tata cara berwudu ketika ingin menghadap Tuhan? Cuma Islam. Ya. Islam ay bimakna salam. Sudahkah engkau Islamkan matamu? Sudahkah engkau Islamkan telingamu, mulutmu, tanganmu, kakimu? Sampai tata cara kita kencing diislamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kencing aja diislamkan. Iya. Sampai kita bersin saja diislamkan. Alhamdulillah. Ya. Yang dengar yarhamukumullah. Yang dengar lagi yahdikumullah. Wa yuslihu balakum. Jawab lagi ya udahlah. Karena itu sudah cukup yahdikumullah. Allah memberikan hidayah petunjuk kepadamu. Wa yuslih. Dan Allah bersihkan. Dan Allah hindarkan engkau dari bala. Dari sesuatu yang akan membuat engkau menjadi susah, menjadi menderita, menjadi penat hati. Itu. Jadi subhanallah, Islam betapa dahsyat. Doa yang paling dahsyat itu ada di dalam sholat. Karena sebelum engkau berdoa, engkau begitu banyak memuji Tuhan. Niatmu jelas menghadap kiblat kepada Allah Rabbul Izzati. Lalu engkau letakkan niatmu bukan cuma di dalam hati, tapi juga engkau letakkan niatmu di ujung lidah. Lalu kemudian engkau bertakbir, Allahu Akbar. Engkau sudah puji Tuhanmu, bahwa Tuhanmu maha besar. Lalu kemudian engkau katakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wasila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Wajah ini dihadapkan kepada engkau ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanif. Lalu
kita ada khidmat, ada janji. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, 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 lillah. Semua lillahi rabbil alamin. Baca Fatihah, as-sab'ul mathani. Kemudian takbir, Allahu Akbar, memuji Allah lagi, subhanallah. Belum minta, masih memuji terus. Sami Allah, Allah Maha mendengar siapa saja yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Engkau adalah Tuhan kami, segala puji bagi Engkau. Mil'us samawati wal ard. Wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Lalu kemudian engkau tundukkan dirimu, engkau sujud. Kau rendahkan, kau cium tanah. Di mana di situ engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sujud maknanya bukan cuma zahiri ya, badan yang membungkuk, tapi kita diingatkan engkau diciptakan dari tanah. Ini kasur ya. Mana tanah? Ya. Kau diciptakan dari tanah. Di situ pun masih memuji terus Allah. Baru ketika kita bangun dari itu, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Di situ letak doa yang paling dahsyat dalam salat. Yang pertama minta diampunkan dulu dari Allah, jangan minta yang lain. Kenapa para nabi, para rasul semuanya dikabulkan keinginannya? Karena diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang hajatnya dipenuhi oleh Allah adalah orang yang diampunkan. Rabbil firli baru warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fani. Sujud lagi. Udah minta sujud lagi. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, sorry gue ngasih kesempatan. Iya. Terusin. Terus. Aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajidun. Waktu yang paling dekat antara engkau dengan Tuhanmu kapan? Ketika engkau sujud, fakthiru bid-du'a kata Rasul. Maka banyak-banyaklah berdoa. Nah, ketika kita sujud itu, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hati berkecamuk memandang Allah, bermusyahadah. Lalu kita minta, ya Allah tutupin aib saya, ya Allah aib saya banyak banget. Kalau saya terbuka, ya Allah hancur diri ini. Ya. Minta ditutupin aib. Aibmu, aibku. Aduh. Rasanya. Dan mungkin ini ada juga yang apa ya, kalau kita lihat sujud itu kan di situ benar-benar kita tumpahkan permintaan kita. Kalau memang kita pakai bahasa Arab dizaharkan, tapi kalau pakai dalam hati kan begitu katanya. Dan juga maknanya kalau yang lihat sih ya, kalau orang sujud kan palanya di bawah, lebih tinggi daripada pantat yang artinya makanya palanya pada saat itu tidak lebih tinggi daripada, jadi pantat. Itu posisi paling dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita merendahkan diri kita lebih rendah daripada kotoran yang ada di sini. Manusia sujud kepada manusia maka dia rendah, tapi manusia sujud kepada Allah maka dia mulia. Itu hebatnya. Banyak minta kepada manusia kita dianggap hina, tapi banyak minta kepada Allah diangkat derajat. Nah, itu yang penting. Kadang-kadang itu yang tidak dipahami oleh manusia. Kalau orang kadang-kadang minta gitu, aduh berdoa kok sering-sering banget sih, kayaknya Allah juga bosan kali gue minta mulu gitu. Ya Allah ya Karim, ada dalam satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya manusia satu dunia ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari yang awal sampai yang akhir, baik jin maupun manusia, tuh jin manusia, mereka berbaris, lalu kemudian mereka mengangkat tangan meminta hajat mereka masing-masing. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan memberikan semua hajat mereka tanpa kurang. Itu cuma laksanakan jarum yang masuk dalam lautan. Cuma jarum masuk dalam lautan. Padahal itu udah semua yang ada di bumi ya. Ya Allah ya Karim. Kalau gitu permintaan kita kecil banget ya. Enggak dan. Nah, ini dia yang penting begini. Allahul kafi Rabbunal kafi. قصدنا الكفي وجدنا الكفي لكل كفي كفنا الكفي ونعم الكفي الحمد لله لكل كفي كفنا الكفي ونعم الكفي الحمد لله. Allahul kafi, Allah yang maha mencukupi. Rabbunal kafi, Tuhan kita yang mencukupi. Qasadnal kafi, kita menuju kepada zat yang mencukupi. Wajadnal kafi, kita mendapatkan zat yang mencukupi. Likullin kafi, segala sesuatu dicukupkan oleh Allah. Kafanal kafi, maka cukup bagi kita Allah yang mencukupi. Wa ni'mal kafi, dan sudah pasti rasa cukup yang Allah berikan akan membawa nikmat yang begitu dahsyat.
Ini dibaca setiap hari. Bohong kalau hidup susah. Walaupun pas-pasan secara materi tetap merasa nikmat. Karena yang perlu cukup itu kan di sini. Ini yang membuat kita kurang dan ini yang membuat kita cukup. Ini. Maka di sini letak. Kenapa? La ilaha illallah. Tarik ke sini. Itu menurut Qadariyah dan Naqsabandiyah, ahli zikir. Kalau Qadariyah dia disaharkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naqsabandi khauf wa khufyatan, tadarruan wa khufyatan, enggak disebutkan, enggak ada orang tahu zikir di sini. Ini harus dihancurkan seperti dinding yang keras dipalu pakai paku. Nggak mungkin mukulnya pelan-pelan. Nggak bakal nancep pakunya. Jadi harus yang keras. Jedar, jedar. Kalau perlu pakai bor. La illallah. Nah, Ji, tadi sebenarnya kalau doa itu apa sih isinya? Apakah bebas gitu? Terserah kita. Kan kadang-kadang kita tuh berdoa pengennya ya misalkan ya semoga aja diberikan rezeki yang banyak. Kan kayaknya lebih mendekati kepada hal-hal yang sifatnya materi. Nggak Gitu. masalah. Boleh Tapi boleh. yang pertama mungkin harus ada kebutuhan dulu. Kalau orang butuh baru mau. Selama tidak butuh tidak akan mengangkat tangan. Kalau orang merasa dirinya cukup maka dia tidak akan butuh orang lain. Nah maka perlu merasa bahwa diri ini kurang dan kurang. Sehingga kita memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada kebutuhan, ada hajat kepada Allah. Angkat tangan ya Allah. Disunnahkan oleh Rasul mengangkat tangan. Nah itu tadi, engkau kan seperti musafir yang suka minta-minta. Orang minta-minta saja ngangkat tangan begini. Pak, kesian Pak. Kenapa tidak itulah engkau lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu di dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karamallahu wajh, jangan lupa gerakan telunjukmu. Oh. Ini isyarat. Seperti sebuah antena dalam radio. Apa? Ayo kemari. Gitu kan. Pernah Rasul berdoa sampai ini sampai turun, sampai ini turun lengan bagi. Jadi kalau yang begini kayaknya malas banget gitu kali ya. Ya, yang begini ada. Iya. Kayaknya nggak butuh kayak orang nggak. Apalagi saya mengantuk-ngantuk gitu. Tapi masih lebih bagus. Daripada enggak. Nah kadang-kadang kan gini, Jay. Ada misalkan kita habis sholat deh ya, habis sholat Jumat atau sholat ya. Karena seringkali habis itu imam itu membacakan doa. Nah mungkin ada doa yang nggak kita tahu gitu nih apa sih yang dibacain. Ya kan tinggal ngamin amin aja. Nah itu sebenarnya makmum itu kan punya sifat percaya kepada imam. Apa yang dimintakan oleh imam pokoknya Pasti gitulah ada gitu. Minimal di akhir sudah ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu terwakili semua. Ya. Itu sudah terwakili semua. Iya kan? Engkau bermakmum. Ya. Maka engkau mengaminkan. Imam sudah pasti bicara yang baik. Misalnya Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah hidupkanlah kami dalam iman. Nah, maksudnya apakah doa itu sebenarnya sebaiknya imam itu ketika membacakan doa dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan juga nggak? Atau kelamaan kalau begitu? Boleh saja, karena misalnya gini, kalaupun engkau mampu dengan berbahasa semut, silahkan kau berbahasa semut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakan bahasa itu. Atau mungkin engkau mampu dengan berbahasa pohon pisang, silahkan karena Allah juga ngerti pohon pisang bertasbih seperti apa. Ya. Tidak ada keterikatan, kau harus. Tapi memang ada beberapa ritual-ritual doa yang dianjurkan untuk bisa. Gitu kan? Ya. Tapi bukan berarti kau tidak diperbolehkan berdoa dengan bahasamu, silakan. Yang penting awalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan, wabihi nasta'in ala umur. Atau yang lain banyak kan pujian-pujian tersolawat kepada Nabi. Ya. Istighfar, ngaku banyak dosa baru minta. Ibrahim bin Adham, ada 10 kalau tidak salah yang membuat doa itu tidak dikabulkan. Tapi gue agak-agak lupa 10-nya itu. Ada beberapa yang gue ingat. Engkau mengaku bahwa Allah sebagai Tuhanmu, tapi engkau tidak menyembah kepada Tuhanmu. Bagaimana doamu bisa dikabulkan? Engkau tahu bahwa syaitan itu adalah musuhmu, tapi kenapa engkau temani? 3. Engkau mengaku cinta kepada surga, tapi engkau tidak melakukan amalan surga. 4. Engkau tahu bahwa neraka itu bukan tempat yang baik, tapi engkau menuju kepadanya.
5. Engkau tahu Muhammad itu adalah Rasul, tapi engkau tidak mengikuti sunnah. Ya. 6. Gue lupa tuh. Ya, kita akan bahas pada episode berikutnya maksudnya. Masih panjang. Tapi yang unik begini, J. Jadi ketika tadi doa itu kan justru di situ mengakui segala kesalahan, dosa. Kan beda dengan manusia aja, deh kalau orang misalkan meminta kepada atasannya terus ngakuin, "Bos, gue nih kemarin kesalahan begini." Itu beda. Jadi, nah lu udah kayak gitu terus minta gitu kan. Ini kita ingat 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Bagaimana di situ Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban yang berat melebihi batas kemampuan orang itu. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Masuk Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami apabila kami lupa atau bersalah. Tuh, lihat. Allah ajarkan. Disuruh mintanya begitu. Kan curang banget manusia. Ya Allah, jangan hukum kami ya kalau kami lupa atau bersalah. Ya Allah yang karim. Bukankah di situ Allah ingin informasikan bahwa rahmat Allah jauh lebih besar daripada murkanya? Dan itu Allah yang bikin pula, karena aku ada. Allah ingin kasih tahu sifatnya. Bahwa murka gue ini sekecil, rahmat gue ini lebih besar. Rahmatku. Itu, bahwa kasih sayangku ini, kata Allah, jauh lebih besar daripada murkaku, daripada azabku. Makanya diajarkan oleh Allah, dikasih tahu sifat Allah yang sebenarnya. Ya Allah, jangan hukum kami apabila kami lupa ataupun bersalah. Ya Allah, jangan kau berikan beban yang berat melebihi batas kemampuan kami. Itu subhanallah. Allah ajarkan begini. Jadi sebenarnya bocoran-bocorannya udah dikasih tahu ya. Kasih tahu. Ya bagaimana harus begini dan begitu. Nah, yang paling penting adalah itu tadi. Beristighfar, bersolawat, lalu kemudian memuji Allah, baru sampai kepada inti daripada doa yang kita inginkan. Dan jangan lupa datangi Allah dengan perut yang berisi dengan barang-barang halal. Karena di dalam hadis Arba'in, Syarah An-Nawawi, ada seseorang yang datang kepada Allah di tengah malam. Dia menangis-nangis, berdoa. Tapi Allah tolak karena apa? Perutnya berisi dengan barang-barang haram. Jadi ketika dia berhadas, mensucikan hadasnya, itu bukan cuma sekadar wudhu, tapi membersihkan bagaimana dia makan. Berdoa dalam keadaan perut lapar jauh lebih baik. Artinya dalam keadaan berpuasa itu lebih dahsyat. Ya. Karena sensitivitasnya juga. Dan mengerti kapan waktu-waktu yang mustajabah. Ya. Kalau di Makkah Madinah itu adalah tempat yang mustajabah. Tapi kalau di negeri kita nggak ada tempat mustajabah. Waktu yang mustajabah kapan? Lepas sholat 5 waktu. Ya. Di waktu fajar. Di tengah malam. Di saat hujan turun. Di antara 2 khutbah, doa orang yang teraniaya, doa orang yang berpuasa, doa anak yatim, doa orang tua, doa pemimpin yang adil, doa pemuda yang sedang menuntut ilmu, doa orang yang merasa kebutuhannya cuma Allah yang butuhkan, orang yang Allah yang memenuhi. Jadi dia nggak perlu bantuan manusia. Oke, dan doa istri yang soleh. Oke, dan yang teraniaya. Ya, dan teraniaya maksudnya. Oke deh kalau gitu. Baik, pemirsa kayaknya udah lengkap banget ya kesimpulan tadi yang disampaikan oleh UJ, syarat-syarat apa sehingga doa kita itu bisa terkabulkan. Dan yang lebih penting lagi adalah jangan merasa nggak enak gitu kalau berdoa, ya doa aja. Semakin banyak minta, justru semakin bagus dan Allah semakin cinta. Nah, terkadang kita manusia kayaknya nggak enak nih. Nah, sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, walaupun sebesar gunung, sebesar lautan, seluas alam semesta, tetapi ingat bahwa rahmat Allah jauh lebih besar daripada semua itu.